Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik preparasi urin, teknik preparasi cairan pleura, serta fiksasi dan pewarnaan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yang pertama Akmal Dwi Cahya, yang kedua Dia Ali Yohana, yang ketiga Marsya Tri Ananda Putri, yang terakhir Siva Aulia. Teknik preparasi urin. Preparasi sampel adalah proses penyiapan sampel sebelum dilakukan analisis yang bertujuan untuk memisahkan atau menyingkirkan pengotor atau zat yang tidak diinginkan selain analit sehingga didapat hasil yang valid. Urin adalah cairan sisa yang disekresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Sekresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama, direct voided urine. Idealnya seluruh volume urin ditampung hanya diambil 50-100 cc. Tidak dianjurkan urin pagi. Segera kirim urin dalam pot ke lab. Jika tidak mungkin segera, simpan pada suhu 4 derajat Celcius atau difiksasi dalam alkohol dengan volume yang sama. Yang kedua, urin kateter. Urin dikumpulkan dengan menggunakan kateter saat sitoskopi. Dapat berasal dari 1 atau 2 kateter. Yang ketiga, bilasan vesika urinaria. 50 ml cairan garam fisiologis atau cairan ringer diinjeksikan ke dalam VU, kemudian diaspirasi lalu ditampung dalam pot urin dan dikirim ke lab. Yang keempat, yaitu ada teknik-teknik khusus. Sikatan ureter dan pelvis renalis menggunakan sikat kawat kecil atau nilon saat sitoskopi dengan pedoman sinar X. Lalu, spesimen yang melekat pada bulu sikat kemudian dihapuskan atau dioleskan di atas kaca benda atau objek gelas. Selanjutnya, macam spesimen urin. Yang pertama ada urin sewaktu. Urin sewaktu dapat digunakan untuk bermacam-macam pemeriksaan, yaitu urin yang dikeluarkan pada satu waktu yang tidak ditentukan dengan khusus. Urin sewaktu ini biasanya cukup baik untuk pemeriksaan rutin. Selanjutnya, urin pagi pertama. Urin pagi baik untuk pemeriksaan sedimen dan pemeriksaan rutin serta tes kehamilan berdasarkan adanya HCG dalam urin. Sebaiknya urin yang diambil adalah urin porsi tengah. Yang ketiga, urin pagi kedua. Spesimen ini dikumpulkan 2-4 jam setelah urin pagi pertama. Spesimen ini dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang aktivitas tubuh. Tetapi spesimen ini lebih praktis untuk pasien rawat jalan. Yang keempat, urin 24 jam. Urin 24 jam digunakan apabila diperlukan penetapan kuantitatif suatu zat dalam urin. Untuk mengumpulkan urin 24 jam diperlukan botol bervolume 1,5 liter atau lebih yang dapat ditutupi dengan baik. Yang kelima, urin 2 jam postprandial. Sampel urin ini berguna untuk pemeriksaan glukosuria. Merupakan urin yang pertama dilepaskan 1,5-3 jam setelah makan. Cara pengambilan sampel urin pada wanita. Yang pertama, pasien harus mencuci bersih tangan dengan sabun dan keringkan dengan kertas tisu. Kedua, bersihkan dengan menggunakan tisu basah pada area labia dan sekitarnya. Yang ketiga, buang urin pertama yang keluar. Yang keempat, setelah itu, urin porsi tengah ditampung dan membuang urin terakhir yang dikemihkan. Yang kelima, tutup rapat botol sampel. Cara pengambilan sampel urin pada pria. Yang pertama, pasien mencuci bersih tangan dengan sabun dan keringkan dengan kertas tisu. Yang kedua, untuk pasien yang tidak disunat, tarik preputium ke belakang, lubang uretra dibersihkan. Yang ketiga, pasien yang sudah disunat langsung membersihkan uretra menggunakan tisu basah ke arah gland penis. Setelah itu urin porsi tengah ditampung. Yang terakhir, botol sampel ditutup rapat. Pemeriksaan spesimen urin.
Dengan pemeriksaan spesimen urin tengah atau clean gauge or midstream urine specimen, sekalipun ada kemungkinan kontaminasi dari bakteri di permukaan kulit, namun pengambilan dengan menggunakan kateter lebih beresiko menyebabkan infeksi. Yang selanjutnya ada tujuan pemeriksaan spesimen urin, yaitu untuk mengetahui mikroorganisme yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Midstream urine specimen. Spesimen urin yang ideal adalah urin pencairan tengah atau midstream, di mana aliran pertama urin dibuang dan aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Aliran pertama urin berfungsi untuk menyiram sel-sel dan mikroba dari luar uretra agar tidak mencemari spesimen urin. Penyimpanan dan pemeriksaan. Yang pertama, penyimpanan dan pengiriman dalam waktu 1 jam pada suhu ruang. Yang kedua, apabila tidak memungkinkan, maka dapat menyimpannya dalam lemari pendingin pada suhu 4 derajat Celcius. Yang ketiga, gunakan urin transport tube atau steril container. Teknik preparasi cairan pleura. Pleura merupakan selaput tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Di antara pleura yang melapisi paru-paru dan dinding dada, terdapat rongga pleura. Normalnya, terdapat sedikit cairan dalam rongga ini yang berfungsi sebagai pelumas antara kedua pleura saat pergerakan paru-paru ketika bernafas. Pembentukan cairan pleura. Cairan pleura dihasilkan dari filtrasi cairan pembuluh kapiler pleura parietalis, diabsorpsi oleh pleura visceralis dan pembuluh limfatik. Proses pembentukan dan absorpsi cairan dikontrol oleh 4 faktor. Yang pertama, permeabilitas kapiler pada membran parental. Yang kedua, tekanan hidrostatik kapiler. Yang ketiga, tekanan koloid osmotik atau tekanan onkolik karena terdapatnya protein plasma pada kapiler. Yang terakhir, absorpsi cairan oleh sistem limfatik. Jenis cairan pleura. Yang pertama, transudasi adalah akumulasi cairan akibat penyakit sistemik yang menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik kapiler atau penurunan tekanan onkolik pada keadaan hipoproteinemia. Penyakit gagal jantung kongestif, sirosis hati, sindrom nefrotik, dialisis peritoneum. Yang kedua ada eksudasi, akibat kondisi patologis pada daerah pleura yang menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler atau peningkatan reabsorpsi limfatik. Infeksi bakteri atau pleuritis eksudativa tuberkulosis, infeksi virus parasit, jamur, neoplasma, dan penyakit imunologik. Yang ketiga ada kilus, akibat kebocoran pembuluh limfatik atau ductus thoracis major, keganasan limfomia, karsinoma atau trauma. Yang keempat ada pseudokilus, penumpukan cairan pleura di dalam rongga pleura dalam waktu lama akibat proses radang kronik pada pleura, penyakit tuberkulosis, dan pleuritis reumatoid. Prosedur pengambilan sampel. Yang pertama, pasien dipersiapkan dengan posisi duduk atau setengah duduk, sisi yang sakit menghadap dokter yang akan melakukan punksi. Yang kedua, beri tanda seperti spidol atau pulpen, daerah yang akan dipungsi pada linea axillaris anterior atau linea midaxillaris. Yang ketiga, desinfeksi. Yang keempat, anestesi lidokain 2% dimulai dari subkutis lalu tegak lurus ke arah pleura. Keluarkan lidokain perlahan hingga terasa jarum menembus pleura. Yang kelima, pastikan tidak ada pendarahan. Yang keenam, jika jarum telah menembus ke rongga pleura, kemudian dilakukan aspirasi beberapa cairan pleura. Yang ketujuh, bila jumlah cairan yang dibutuhkan untuk diagnosis telah cukup, tarik jarum dengan cepat dengan arah tegak lurus pada saat ekspirasi dan bekas luka tusukan segera ditutup dengan kasa betadin. Cairan yang diperoleh ditampung dalam 3 botol penampung. Botol 1 steril untuk pemeriksaan bakteriologi, botol 2 ditambah antikoagulan untuk pemeriksaan rutin, botol ketiga tanpa antikoagulan untuk pemeriksaan kimia. Pemeriksaan cairan pleura. Yang pertama, preparat apositologi.
sentrifus cairan pleura dalam waktu tertentu sehingga tampak endapan dengan cairan yang jernih. Cairan pleura tersebut secara hati-hati dibuang. Endapannya dipisah ke objek gelas dengan pipet atau alat yang serupa, kemudian dilakukan apusan dengan menggunakan salah satu objek gelas yang lain. Endapan dipisahkan ke objek gelas dengan pipet atau alat yang serupa, kemudian dilakukan apusan dengan menggunakan salah satu objek gelas yang lain. Sitoblok sel. Sitoblok adalah pengambilan fragmen jaringan dari spesimen sitologi untuk dibentuk ke dalam blok parafin yang meliputi proses fiksasi, penjernihan, impregnasi, pengeblokan, pemotongan, pengecatan, dan diperiksa di bawah mikroskop. Keuntungan apusan sitologi mudah, cepat, dan sederhana. Dapat dilakukan pada beberapa pasien dalam waktu singkat. Dapat dilakukan sebagai tindakan massal, efektif untuk diagnosa tumor, saluran pencernaan, paru, saluran kemih, dan lambung. Keuntungan sitoblok. Sediaan sitologi lebih mudah dinilai oleh ahli patologi. Ketersediaan blok sel memungkinkan untuk dilakukan pemotongan berulang yang lebih banyak, memanfaatkan sisa material yang menggumpal seperti fragmen jaringan. Penyimpanan blok sel lebih mudah. Fiksasi. Usaha manusia untuk mempertahankan elemen-elemen sel atau jaringan agar tetap pada tempatnya dan tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran dan mencegah degenerasi sel. Bahan atau larutan fiksatif yang sering digunakan dalam sitologi antara lain alkohol atau etanol dan metil alkohol. Selanjutnya yaitu ada metode fiksasi. Yang pertama itu ada wet fixation atau fiksasi basah, yaitu menggunakan 95% etil alkohol atau etanol untuk pewarnaan papan Nicolau. Yang kedua ada metode air drying atau fiksasi kering, yaitu untuk pewarnaan gimsa atau Difcon. Yang ketiga yaitu ada spray fixation, jarak antara spesimen dan spray jangan terlalu dekat. Selanjutnya yaitu cara kerja untuk pewarnaan gimsa. Bahan yang diperlukan yaitu ada larutan gimsa. Yang kedua adalah larutan fosfat buffer dengan pH 6,8 dan yang terakhir adalah larutan metanol. Tujuannya yaitu untuk mengetahui morfologi inti sel atau sel normal atau abnormal, sel neoplasma, jinak atau ganas. Difiksasi minimal 5 menit. Prosedur kerjanya yang pertama, fiksasi metanol kurang lebih 5 menit, keringkan di udara, lalu ditetesi dengan pewarna gimsa dengan perbandingan 1:4. Lalu dicuci dengan Aquades dan dikeringkan di udara. Selanjutnya yaitu cara kerja untuk pewarnaan papan Nicolau. Yang pertama, preparat apusan dan sitoblok dicelupkan sebanyak 5 kali dalam alkohol 80%, 70%, dan 50%. Kemudian dibilas dengan air mengalir. Preparat dimasukkan ke dalam haris hematoksilin selama 5 menit, lalu dibilas dengan air mengalir selama 5 kali dengan cara dicelup. Lalu preparat dicelupkan sebanyak 1 kali ke dalam HCl 0,5%, lalu dibilas dengan air mengalir dengan 3 kali celup. Kemudian, celupkan preparat sebanyak 5 kali ke dalam alkohol 50%, 70%, 80%, 95%. Rendam preparat ke dalam larutan orange selama 3 menit. Kemudian, preparat dicelupkan sebanyak 5 kali ke dalam alkohol 95%. Lalu, rendam preparat ke dalam larutan EA50 selama 3 menit. Kemudian dicelupkan preparat sebanyak 5 kali ke dalam alkohol 95%. Kemudian rendam preparat ke dalam alkohol 100% selama 1 menit. Kemudian rendam preparat ke dalam silol 1 dan 2 selama 2 menit. Selanjutnya sediaan dikeringkan dan ditutup dengan deglas. Berikut merupakan gambar hasil pada pewarnaan papan Nicolau dan pada pewarnaan gimsa. Selanjutnya yaitu Divquick dengan menggunakan reagen yang pertama fixatif, yang kedua eosin, dan yang ketiga metilen blue. Untuk cara kerjanya, yang pertama, hapus sampel pada slide lalu dikeringkan di udara. Kemudian celup pada reagen fixatif sebanyak 5 kali, lalu celup kembali pada reagen eosin sebanyak 5 kali, dan dicelup kembali pada reagen metilen blue sebanyak 5 kali. Setelah itu dibilas dengan Aquades lalu dikeringkan di udara. Berikut merupakan gambar hasil pewarnaan Divquick.
Kesimpulan untuk teknik preparasi urin, teknik preparasi sampel pleura, fiksasi dan pewarnaan harus sangat diperhatikan setiap tahapan praanalitik, analitik, dan pasca analitik, sehingga nantinya akan mendapatkan spesimen yang representatif dan dapat dibaca dengan mudah oleh seorang patolog. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.